Bertemu lagi dengan kami Dosis Anime, kelanjutan dari cerita Star Embracing Swordmaster chapter 127 sampai chapter ke-128. Kelanjutan cerita ini berasal dari novelnya, mohon maaf jika terjadi ketidaksamaan dengan manhwanya. Berikut kelanjutan ceritanya. Pada malam di mana bahkan awan pun menutupi bulan. Batuk, terengah-engah. Setiap kali ia menghembuskan napas dengan kasar, setetes darah mengalir di dahinya. Namun, satria tua itu yang sudah lelah karena usia, tidak memiliki kekuatan lagi bahkan untuk menyeka dahinya. Satria tua itu akhirnya sampai di jalan buntu dan menghela napas. Meskipun dia telah membuka jalan dan berjuang menerobos, pada akhirnya dia justru dibawa ke tempat yang dituju oleh musuh-musuhnya. Akan lebih baik jika kau bisa beristirahat dengan tenang. Seorang pria mendekat, menyingkirkan orang-orang yang mengelilinginya. Bukankah sudah kubilang kau harus pensiun? Seorang tokoh mulia telah tiba, dengan rambut pirang dan mata biru. Penampilannya yang rapi mungkin menarik bagi siapapun, tetapi tatapan matanya sama menyeramkannya dengan tatapan mata siapapun. Menggerutu, menanggapi syarat pria itu, orang-orang yang mengelilingi Ogas menghunus pedang mereka. Dengan sopan, seolah-olah itu adalah bentuk penghormatan terakhir. Kau terlalu meremehkanku, bukan? Meskipun taringku mungkin sudah hilang, cakarku masih tajam. Tatapan mata Ogas menyala dingin, bersiap untuk perlawanan terakhir. Setelah para elf berhasil dihentikan, yang harus dia lakukan hanyalah menyerahkan bukti yang dibawanya kepada keluarga kekaisaran, dan kerusakan yang disebabkan oleh Absalom akan terungkap kepada semua orang. Tentu tidak. Namun, bahkan di hadapan satria tua yang berusaha menyalakan api terakhir, pria di hadapannya tetap tenang. Bukankah itu alasan saya datang sendiri, Mircea? Komandan Ordo Satria Pembunuh Naga. Dengan kata-katanya, ujung pedang para satria diarahkan ke Ogas. Ini bukan acara mewah, tapi kami sudah menyiapkan upacara pensiun untukmu. Semoga sesuai dengan seleramu. Saat mengangkat pedangnya, ia tampak seperti seorang satria yang mulia. Tetapi ketika diarahkan ke seseorang, ia menyerupai seekor binatang buas yang memperlihatkan taringnya. Rambut pirang, mata biru, dan kekejaman. Satu kepribadian yang kuat, yang awalnya mulia tetapi berubah menjadi kejam pada akhirnya. Melihat kebencian yang paling terang-terangan di antara mereka, August teringat akan satria muda yang pernah ia temui di hutan elf. Itu adalah jejak seorang anak yang awalnya mulia tetapi akhirnya kejam. Kekejaman yang ditunjukkan Vlad bukanlah kepribadian yang berkembang sendiri. Itu adalah naluri predator yang mengalir melalui darah yang kental. Awan sekali lagi menutupi bulan. Dalam kegelapan tanpa cahaya bulan sekalipun, gerakan seseorang perlahan-lahan menghilang. Di dalamnya, daun teh hijau berserakan dengan menyedihkan. Kota Marcia, satu-satunya kota yang berada di bawah yurisdiksi Baron Rosmith. Tempat itu tidak terlalu tua dan tidak memiliki sesuatu yang istimewa di wilayahnya. Itu hanyalah tempat biasa. Dan sekarang Vlad dan Guth berjalan menuju kota Marcia. Tetapi mereka tidak ada di sana. God mengucapkan rasa terima kasih kepada Vlad. Hal itu masuk akal, karena kelompok tersebut saat ini sedang menuju ke sebuah desa terpencil yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan dari Marcia. Tempat itu, yang tidak memiliki nama resmi dan hanya disebut Desa Wisteria, juga merupakan kampung halaman God. Sudah berapa lama? Apa? Sejak aku meninggalkan rumah? Coba lihat. Mungkin sekitar 6 tahun. Sudah cukup lama. God tampak berusia sekitar 20-an, jadi jika dia mengatakan itu 6 tahun yang lalu, kemungkinan besar dia pergi segera setelah dia dewasa. Aku akan mengecek keadaan ibu dan adik-adikku dulu, lalu akan kembali. Apakah ibumu pandai memasak? Wah, sup kentang buatan ibuku jauh lebih enak daripada yang kamu dapatkan di kebanyakan penginapan. Benarkah begitu? Cuacanya hangat, dan anginnya bertiup lembut. Kalau memang seenak itu, sebaiknya kita tinggal beberapa hari. Vlad memperlakukan orang lain dengan dingin, tetapi tidak semua orang seperti itu. Ketika Georgie memandang Vlad dan berkomentar bahwa dia adalah orang yang akan menjadi pemimpin di gang manapun, dia tidak hanya mengatakan itu karena keahliannya yang luar biasa. Hai! Ujung jari God yang menunjuk ke arah kampung halamannya yang sudah lama tidak ia kunjungi, sedikit bergetar. Berhenti! Seorang penjaga tanpa senjata khusus
tetapi dengan tatapan mata yang tajam, menghalangi jalan Vlad dan Gat. Siapa di sana? Apa yang membawamu ke desa kami? Jelas sekali bahwa mereka bukanlah penjaga biasa, mengingat ukuran desa yang kecil. Thompson, ini aku, Gat. Siapa? Gat, penjaga itu memiringkan kepalanya saat melihat Gat melambaikan tangan dengan gembira kepadanya dari atas kuda. Kau tahu, pria dari rumah lumbung di atas bukit itu. Senyum tipis muncul di wajah seorang penjaga bernama Thompson yang kini telah mengenali Gat. Sudah beberapa tahun, kamu saja selama ini. Saat keduanya mengobrol dengan ramah, Vlad dengan tenang mengelus leher Noir. Terlepas dari percakapan mereka, ada rasa canggung di antara mereka. Sepertinya mereka tidak terlalu ramah. Vlad, yang selalu menilai suasana setiap kali memasuki tempat yang tidak dikenal, menyadari bahwa sambutan untuk Gat tidak begitu hangat. Sepertinya ada beberapa masalah ketika dia meninggalkan desa. Apakah ibu dan saudara-saudara saya baik-baik saja? Ya, mereka baik-baik saja. Tidak ada yang aneh. Melihat sikap acuh tak acuh Gat, Vlad menggaruk dagunya dengan pelan. Senang melihatmu kembali setelah sekian lama. Hanya lewat saja. Ya, hanya di sini sebentar. Mungkin 1 atau 2 hari. Gat mencoba tersenyum sambil menatap Thompson yang lebih waspada daripada senang melihatnya setelah sekian lama. Mampirlah ke kepala desa dan sapa dia dulu. Namun tak lama kemudian, jalan itu kembali diblokir oleh tombak. Meskipun Gat telah mengkonfirmasi identitasnya, para penjaga sekali lagi menghalangi jalan Vlad. Hai, Thompson, dia tamuku. Kita masih perlu memverifikasi. Thompson, meskipun hal itu mungkin merupakan prosedur standar bagi para penjaga di kota besar, ini adalah desa kecil dan mereka hanyalah kelompok main hakim sendiri. Siapa namamu? Kamu terlihat muda. Hah, Gat merasa diabaikan. Saya Vlad. Vlad menarik jubah yang diberikan oleh Oksana dan meletakkan tangannya di pedang yang tergantung di pinggangnya. Kilauan pedang roh-roh itu menunjukkan bahwa orang di hadapan mereka bukanlah individu biasa. Satria dari keluarga Bayezid. Vlad, rambut pirang keemasan dan mata biru. Dan di dalam mata itu, terpancar aura predator yang ganas. Punggung Thompson dipenuhi keringat saat ia merasa seperti kelinci yang berdiri di depan serigala. Kuharap kau tak akan pernah berani menanyakan namaku lagi. Saya minta maaf. Setelah akhirnya terbebas dari tatapan tajam Vlad, Thompson membungkuk ke depan dan memberi hormat dalam-dalam. Bagi seseorang dengan kepribadian seganas satria di hadapannya, tidaklah mengherankan jika pedang langsung diayunkan sebagai balasan atas kekasaran tersebut. Maaf, Kapten. Tidak mengganggu meskipun dihalangi oleh para penjaga. Kembali ke kampung halamannya setelah sekian lama, mengapa dia begitu putus asa? Vlad sama sekali tidak menyukai pemandangan itu. Ambillah. Gat dengan cepat menangkap benda putih yang terbang ke arahnya. Sebuah bendera putih berkibar tertiup angin. Di dalamnya, simbol-simbol dari banyak bangsawan dan organisasi sedang memandang ke arah Gat. Kamu yang memimpin. Jangan sampai ini terjadi lagi. Aku akan membimbingmu. Tuan Vlad. Melihat Gat dengan cepat memahami maksudnya, Vlad mengangguk pelan, sebuah bendera yang membawa kehormatan. Mata para pemuda di desa itu dipenuhi kekaguman saat mereka menyaksikan penunggang kuda yang membawa bendera berkilauan. Permisi, Pak, selamat datang. Gerbang yang perlahan terbuka menyambut mereka berdua. Sosok sederhana yang meninggalkan desa itu telah kembali ke tanah kelahirannya sebagai penunggang kuda yang membawa bendera berkilauan. Siapa dia? Tapi bagaimana dia bisa sesukses itu? Kau tahu, putra kedua dari keluarga pemilik lumbung. Bocah nakal itu sukses besar. Astaga, sepertinya dia berhasil di luar sana. Mengkonfirmasi penilaian Gat dari bisikan-bisikan di sekitarnya, Vlad tersenyum tipis. Jika kita lewat jalan ini, kita akan sampai ke rumah kepala desa. Ayo kita ke tempatmu dulu. Vlad jelas menyadari posisi seperti apa yang sedang dihadapinya dengan mengamati dan belajar dari sisi Azef. Katakan pada kepala desa untuk datang ke rumahmu, karena perjalanan ke sana cukup merepotkan. Kesopanan yang berlebihan hanya akan merendahkan diri sendiri. Mengetahui cara berperilaku yang tepat adalah kunci untuk menerima perawatan yang layak. Karena dia datang ke desa ini karena Gat, ada baiknya memberinya sedikit ruang selama dia berada di sini. Hei, di atas bukit sana. Ayo pergi. Noir,
yang tidak suka ada kuda lain di depannya, dengan tenang mengikuti God dari belakang. Kali ini, Satria dan kudanya mengkomunikasikan niat mereka melalui dunia arat yang mereka bagi bersama. Sepertinya makan siang sudah siap. Sepertinya begitu. Bu, aku di sini. Dengan hati-hati membuka pintu yang terpasang pada pagar, God berseru. Suara God perlahan mereda saat ia melihat kota kelahirannya tampak sama seperti ketika ia meninggalkannya. Mama, saat pintu terbuka, seorang wanita keluar dari dapur. Dia tampak kelelahan. Meskipun syal yang terikat erat di kepalanya itu bersih, syal itu tampak usang. God, benarkah itu kau, God? Sendok sayur yang dipegang wanita itu jatuh ke tanah. Ya Tuhan, Mama. Sementara semua orang di desa mengabaikannya, dia menyambut God dengan tangan terbuka. Melihat ibu dan anak itu berpelukan sambil menangis, Vlad mengetuk tanah tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sekali saya tidak makan masakan rumahan. Hari ini, Vlad pasti akan menikmati sup hangat yang dimasak oleh seorang ibu untuk anaknya, sesuatu yang sudah lama tidak ia cicipi. Meja makan sederhana di mana bahkan garpu pun tampak tidak diperlukan. Potongan-potongan kentang yang diiris tebal, mengapung di dalam rebusan yang mendidih, menyambut Vlad. Meja sudah ditata dengan semua yang mereka miliki, tetapi Ibu God tampak cemas, terus-menerus menyekat tangannya dengan celematnya, mungkin khawatir dengan bahan-bahan yang sedikit. Maaf, Tuan, jika saya tahu Anda akan datang, setidaknya saya akan menyiapkan sepotong daging. Seorang satria muda muncul bersama putranya. Dari penampilannya saja, dia tampak seperti pewaris bangsawan yang beradab, jadi jelas bahwa kemampuan wanita desa itu tidak akan memuaskannya. Ibu God merasa lega melihat Vlad mengambil sendok tanpa ragu-ragu, langsung meneteskan air mata sambil memegang tangan putranya. Kami tidak punya cara untuk menghubungi Anda. Jadi fakta bahwa Anda datang untuk pernikahan adik perempuan Anda pasti berarti ayah dan saudara laki-laki Anda telah memanggil Anda ke sini. Vlad memusatkan mata dan mulutnya pada sup, tetapi telinganya terbuka dan telinganya menajam saat dia mendengarkan percakapan dengan saksama. Bisakah kamu menghadiri pernikahan Meri? Atau kamu harus segera pergi? Tidak, ini. Namun, God bukanlah orang yang bertanggung jawab atas perjalanan itu. Dia hanyalah seorang pengawal yang menemani satria tersebut. Apakah kamu benar-benar harus pergi sekarang juga? Mata God ragu-ragu melirik ke sana kemari. Tidak mampu menatap langsung tatapan Vlad. Melihat tatapan mata God, Vlad mengangkat bahunya. Supnya benar-benar enak. Bolehkah saya memesannya sesekali selama beberapa hari ke depan? Terima kasih banyak, Pak. Ibu God yang memahami jawaban Vlad mulai meneteskan air mata sambil melipat tangannya di dada. Di desa ini, tempat kehangatan sup datang bersamaan dengan datangnya musim semi, Vlad memutuskan untuk beristirahat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setelah selesai makan, Vlad berjalan-jalan di sekitar desa sambil mengamati di tempat itu tidak terdapat kandang kuda. Saat mengamati desa, mata Vlad tertuju pada sebuah lumbung yang runtuh. Aku akan mencarikan luar tempat yang layak untuk menetap di kejauhan. Beberapa pria desa terlihat mendaki bukit menuju rumah God. Mereka mungkin dikirim oleh kepala desa. Karena kabar tentang kedatangan seorang satria di desa telah tersebar, kepala desa tidak akan mudah mengabaikan masalah tersebut. Masing-masing dari mereka memegang sesuatu di tangan mereka saat mendaki bukit. Bagaimanapun dilihatnya, mereka tidak tampak seperti orang-orang yang menyambut kembalinya anggota desa yang telah lama absen. Hei, God! Suara menggelegar yang bahkan bisa terdengar di telinga Vlad saat ia keluar untuk berjalan-jalan. Seolah ingin seluruh desa mendengar, seorang pria bertubuh tegap dengan fisik yang kuat mulai berteriak dengan keras. Melihat penampilan khas para pembuat onar, Vlad menyadari bahwa mereka tidak datang dengan niat baik terhadap God. Tamsen, God, yang sedang bersantai bersama keluarganya setelah lama tidak bertemu, mengerutkan kening dan melangkah keluar. Itu adalah panggilan yang tiba-tiba dan kasar, tetapi sikap God tetap tenang, seolah-olah dia sudah memperkirakannya. Respon santai God tampaknya membuat pemimpin kelompok itu kesal, dan ia mulai menggertakkan giginya. Anda masih berhutang kepada kami biaya penggunaan gudang yang sudah jatuh tempo. God mendengus sambil menatap kelompok yang datang dengan senjata yang diarahkan kepadanya. Mungkin ada saatnya dia gemetar menghadapi ancaman ini,
Tetapi setelah mengalami dunia yang lebih luas bersama Flat, situasi saat ini tampak seperti permainan anak-anak bagi God. Ini berbeda dari sebelumnya. God, yang dulunya waspada terhadap mereka, kini tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran saat menatap mereka. God, yang telah tumbuh lebih tinggi, menatap mereka dari atas, dan Thompson, pemimpin kelompok itu, menjadi marah karena tatapannya. Kudengar kau bahkan membawa semacam satria, seorang bocah nakal. Kali ini, kudengar kau bahkan membawa bendera dengan sangat bangga. Diamlah, jika kau terus mengoceh, kau tidak akan mampu menghadapi konsekuensinya. Kenapa? Khawatir sandiwara kecilmu itu akan terbongkar? Pria bernama Thompson itu berputar, berteriak keras seolah-olah agar semua orang mendengarnya. Saat God mendengar ajakan para preman itu, matanya mulai memerah karena marah. Jika dia tidak merasa marah terhadap orang-orang yang menghina bukan hanya ayahnya tetapi juga Flight, maka dia tidak pantas menjadi putra atau pengawal seseorang. Bajingan-bajingan gila ini. God meraih pedangnya, meletakkan tangannya di sarung pedang. Meskipun dia belum benar-benar belajar menggunakan pedang seperti yang mereka katakan, God telah mengalami dunia yang keras melalui kehidupannya sebagai tentara bayaran. Dasar kalian bajingan. Di saat tegang sebelum menghunus pedangnya, ketika ibu dan saudara perempuan God yang diam-diam bersembunyi di dalam, bergegas keluar untuk menghentikannya, sebuah suara terdengar dari belakang. Saya cukup familiar dengan perilaku semacam ini. Seorang pria mendekat dari kejauhan, memegang kendali seekor kuda hitam. Meskipun kecil, suara itu memiliki kekuatan untuk menghentikan tindakan semua orang. Apakah kau satria palsu yang dibawa God, Flat? Yang untuk sementara melepas baju zirahnya untuk dirawat, tampak seperti pemuda berwajah segar bagi siapapun. Flat mendengar kata-kata pria itu dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Karena kehormatannya sebagai seorang satria diabaikan, bahkan jika Flat membunuh mereka, dia tidak akan punya apapun untuk dijelaskan. Tekanan yang menekan para pria itu semakin kuat seiring dengan tatapan mata biru tersebut. Menghadapi kehadiran nyata untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, katak-katak di dalam sumur itu semuanya terdiam. Aku akan membiarkanmu hidup. Ayo lawan aku. Kalian bocah-bocah nakal. Sekalipun dia bukan seorang satria, Flat selalu nyata. Bintang yang sedang naik daun dari ganggang belakang, lahir dari seorang pelacur tetapi berdarah murni, menghadapi para preman desa yang naif dengan penuh kegarangan. Sedangkan di rumah kepala desa menarik sebuah kursi dan berbicara kepada pemimpin tentara bayaran itu yang semakin ganas, seolah-olah untuk menenangkannya. Satria macam apa yang akan datang ke desa kecil ini? Dan yang lebih buruk lagi, yang membawanya adalah Tuhan. Anak muda itu tidak pantas membawa seorang satria sejati. Saya akan mengatakannya lagi, kepala desa. Pria berambut merah menyala. Stefan, kapten pasukan bayaran Sornwood, memperingatkan kepala desa dengan menunjuk, menegaskan otoritasnya. Stefan tidak ingin mengacaukan tugas yang diberikan kepadanya kali ini. Jika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana sejak awal di wilayah baru ini, pasukan bayaran Sornwood mungkin harus mulai mengembara tanpa tujuan lagi. Seperti yang Anda katakan, kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Kepala desa yang sedang berusaha menenangkan Stefan, tidak dapat melanjutkan perkataannya ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Berita penting, berita penting. Pria yang menerobos masuk seolah-olah hendak mendobrak pintu. Wajahnya begitu terdistorsi sehingga sulit dikenali. Tetapi dia adalah salah satu preman yang berkeliaran bersama putranya. Satria itu, yang palsu, bukan, yang asli. Wajahnya bengkak hingga tak bisa dikenali lagi bahkan oleh orang tuanya sendiri. Terengah-engah di antara gigi depannya yang patah, dia berusaha berbicara. Orang itu mungkin akan membunuh Thompson. Setelah mendengar laporan yang mengejutkan itu, kepala desa tanpa sadar mendorong Stefan dan buru-buru berlari keluar melalui pintu yang terbuka. Bagi kepala desa, keselamatan putra satu-satunya sama pentingnya. Teriakan menggema dari bukit di atas. Tak diragukan lagi itu suara putranya. Thompson, brengsek. Stefan menggigit bibirnya dan mengikuti kepala desa yang bergegas di depan. Pastilah putra kepala desa itu telah terlibat dalam suatu masalah. Tolong aku, Thompson.
Seseorang hentikan dia. Kepala desa yang panik berteriak tak jelas saat melihat penderitaan putranya. Tetapi tidak seorang pun di desa itu dapat dengan mudah menghentikan kuda yang sedang berlari kencang tersebut. Saat luka-luka Thompson mulai terlihat, jejak darah terlihat di seluruh desa. Siapa kepala desa di sini? Kuda hitam itu yang telah berlarian tak terkendali selama beberapa waktu. Akhirnya berhenti di depan alun-alun desa. Dengan rambut pirang dan mata biru, pria di atas kuda itu terlalu garang untuk sekadar seorang satria, namun terlalu berani untuk menjadi seorang preman biasa. Stefan mengenali orang asing itu dari jauh dan menelan ludahnya tanpa menyadarinya. Dia adalah sekutu yang tangguh, tetapi sama tangguhnya sebagai musuh. Siapa yang berani mengirimkan orang rendahan seperti itu dan menghina kehormatan seorang satria? Siapa kepala desa di sini? Suaranya menggema seperti guntur, membuat penduduk desa terpaku di tempat. Kejahatan kecil selalu akan kalah dari kejahatan yang lebih besar. Putra kepala desa, yang selama ini menyalahgunakan kekuasaannya, tergeletak berlumuran darah dan terengah-engah di hadapan penjahat sebenarnya. Inilah akhir dari novel Star Embracing Swordmaster chapter 127 sampai chapter ke-128. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.